apa kabarnya semua? Pasti luar biasa bukan? Nah, kita mau mulai nih ibadah kita hari ini. Yuk kita saling sapa teman-teman kita yang udah lama nih kita nggak ketemu, ya nggak apa-apa ya. Meskipun kita nggak ketemu, tapi kita masih bisa sapa lewat telepon. Yuk kita tanya, halo apa kabar nih ya? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ayo kok, halo, hello, ola, kita mau belajar lagu baru. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Cuy. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, ini bisa berdua-berdua loh dinyanyiinnya. Yuk, kita mau coba aku pasangan sama Luis. Yuk, kalian tarik tuh sebelah-sebelah kalian. Ada siapa? Ada Koko, atau ada Dede, atau ada Mama juga boleh, ya. Yuk, atau ada Cici juga boleh ya. Yuk, kita mulai sama-sama. Begini ya, pelan dulu ya Koko Hans. Mulainya, yuk. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Cuy. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, sekarang yang cepetnya ya. Oke, yuk. Yang cepat. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Cuy. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay. Sekarang kita nyanyikan lagi satu lagu, Dia yang Terhebat. Ya, kita mau belajar lagi satu lagu baru. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalam-dalamnya lautan,
Tuhan. Siapa yang masih rajin nih doain negara kita, bahkan dunia ini, untuk wabah COVID supaya cepat berlalu. Jangan patah semangat ya, tetap terus kita harus semangat berdoa. Yuk kita nyanyikan lagu Kami Perlukan Keajaiban-Mu Tuhan, untuk memulihkan negeri kami dari COVID ini, untuk memulihkan dunia ini Tuhan dari COVID. Kami percaya Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu berdoa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami, untuk negeri ini, untuk seluruh dunia ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam, duduk yang manis, dengar-dengaran, tidak main-main Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami siap Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik.
sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam dan menyiapkan hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Di bulan Mei ini kita mau belajar tentang cara membangun mental baja atau mental yang kuat. Di minggu sebelumnya kalian kan udah catat tuh catatan yang ada beberapa cara untuk dapat membangun mental baja. Di minggu kemarin yaitu caranya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, sekarang mau tahu gak apalagi sih caranya supaya kita punya mental yang kuat di dalam Tuhan? Ya, di hari ini kita mau belajar tentang hati yang mau dibentuk. Siapa di sini yang pernah melihat tanah liat ketika dibentuk? Nah, sebelum itu, kalau kalian ada yang udah lihat, coba kita simak lagi. Atau kalian yang belum lihat, kita sama-sama pelajari bagaimana tanah liat itu dibentuk sehingga menjadi sebuah barang yang bisa digunakan oleh orang-orang yang ingin menggunakannya. Mula-mula, tanah liat diambil dari tempat penggalian tanah. Lalu selanjutnya, tanah diaduk menggunakan mesin penggiling supaya tanah liat memiliki kepadatan dan komposisi yang sama. Hasil dari mesin penggilingan berbentuk balok panjang. Lalu, tanah liat olahan tersebut dipilah-pilah menjadi balok-balok pendek untuk didistribusikan ke pengrajin. Alat-alat yang digunakan untuk kerajinan tanah liat diantaranya adalah mesin pencetak, alat putar, pemotong, dan butsir. Berikut ini, kita akan amati pembuatan kerajinan vas bunga dari tanah liat. Tanah liat dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditekan dengan cetakan hingga padat dan membentuk model tertentu, misalnya pot bunga. Selanjutnya, kerajinan dirapikan dengan bantuan alat putar dan air hingga rapi. Selanjutnya, kita amati pembuatan guci atau kendi dari tanah liat. Teknik pembuatannya yaitu dengan teknik pijit dan tekan. Mula-mula, tanah liat dibentuk bola-bola. Kemudian, diletakkan di atas alat putar. Lalu ditekan dan dipijit hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Bunga atau pot bervariatif, baik dari ukuran maupun variasinya. Ada ukuran besar, kecil, variasi geratan, variasi bunga, dan banyak lagi. Setelah selesai pembuatan bentuk kerajinan,
Selanjutnya masuk ke tahap pengeringan di bawah sinar matahari hingga tidak lembek lagi. Lalu untuk mengeraskannya, dilakukan pengopenan atau pembakaran sehingga warna dasarnya menjadi merah. Setelah dingin, kerajinan dikeluarkan dari oven dan masuk ke tahap finishing. Tahap ini diantaranya penghalusan dan pemberian warna yang bervariasi. Dan kerajinan telah siap dipasarkan. Masih banyak lagi produk kerajinan tanah yang dihasilkan oleh pengrajin, mulai dari bentuk sederhana hingga yang kompleks. Contohnya seperti keramik, gelas, celengan, asbak, piring, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, itu tadi kerajinan tanah liat yang kita amati. Semoga bisa menambah wawasan ya. Nah, bagaimana setelah adik-adik melihatnya? Ternyata tidak mudah ya untuk membuat tanah liat. Diperlukan beberapa proses untuk menjadikan tanah liat itu menjadi baik. Bahkan, jikalau tanah liat itu rusak, pengrajinnya atau pembuatnya itu yang disebut penjunan akan membentuk tanah liat itu kembali sehingga tanah liat itu menjadi barang yang bisa digunakan, baik digunakan untuk keperluan yang biasa maupun untuk keperluan yang lebih mulia. Sekarang kita mau belajar dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Dibuka Alkitabnya. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Ikutin. Kita baca bareng-bareng. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Nah, terus ayat yang ketiga. "Lalu pergilah aku, Yeremia, pergi ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Nah, kita berhenti sampai di ayat yang keempat. Ya, tadi seperti Cici sampaikan, kalau tanah liatnya itu rusak, penjunannya itu akan membuat tanah liat itu kembali dengan proses yang sama. Jadi di sini dikatakan menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi menurut apa yang baik pada pemandangan orang yang membuatnya atau penjunan yang disebut penjunan. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun diibaratkan seperti tanah liat di tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk kita. Sebelumnya kita itu adalah apa sih adik-adik? Tuhan itu membentuk Tuhan membentuk Adam itu dari apa? Iya, dari debu dan tanah. Dan Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu yang pertama itu bisa hidup. Nah, dari ayat yang keempat ini kita belajar ya bahwa ketika tanah liatnya itu rusak, misalnya ketika kita rusak, Tuhan akan memperbaiki kita kembali. Tapi sebelum Tuhan memperbaiki, kita lihat lagi. Kalau kita dengan taat mau dibentuk oleh Tuhan, kita tidak perlu dibentuk lagi dengan cara yang dari awal lagi. Karena ketidaktaatan kita lah yang membuat kita menjadi rusak. Ya, seperti tanah liat. Contohnya gini. Kita ibaratkan kerusakan kita itu yang sebagai tanah liat diibaratkan dengan dosa. Dosa yang membuat kita menjadi rusak. Contohnya, Tuhan sebenarnya ingin membentuk kita menjadi pelayannya Tuhan, misalnya jadi
pendoa ya. Tapi di saat orang yang pendoa itu, kan kata Tuhan begini ya, Tuhan bilang Tuhan akan menjawab doa orang-orang benar, dan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kan, benar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, apakah bisa disebut benar kalau orang itu masih berbuat dosa, masih nggak taat sama Tuhan? Nah, jadinya ketika Tuhan sebenarnya ingin membentuk kita menjadi pendoa, tapi karena kita tidak taat dan tidak setia dan berdosa sama Tuhan, akhirnya kita bukan menjadi pendoa yang besar kuasanya, malah kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa berdoa tapi hidup kita masih berdosa. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk jadi tanah liat yang benar, tanah liat yang seperti, mungkin itu nggak ada ya tanah liat itu yang ngelawan, yang ngebantah ketika dia dibentuk. Ketika tadi kalian melihat kan tanah liat itu pertama diambil dari suatu daerah ya, sumber tanah liatnya itu diambil, kemudian dia disamakan ya kan, bentuknya dengan yang lain, akhirnya masuk ke kotak gitu ya, mesin dipotong-potong menjadi sama ya kan, akhirnya dia bisa dibentuk ya. Dari pembentukannya itu dia harus diputar-putar, udah gitu dibentuk, sambil pemutarnya itu jalan, tanah liatnya itu dibentuk. Tanah liat itu sudah dibentuk ya kan, sampai jadi bagus, dia masuk apa lagi? Dikeringin di bawah matahari. Setelah itu bukan cuma dikeringin, tapi diapain? Dibakar, supaya dia tahan pada pecahan, supaya dia tahan pada nggak jadi pecah gitu. Kalau misalnya dia ditaruh di suatu tempat atau ditumpuk, nggak jadi pecah. Kayak kalian tadi ngeliat traktirnya ya, udah dicat, diapain? Ditumpuk. Mungkin kalau yang nggak dipanaskan itu dia bakal pecah, karena tadi apa? Tanah liat itu kan sifatnya lentur ya kan, bisa juga orang pecahin itu sifatnya karena lentur itu. Tapi karena dia udah masuk proses pembakaran atau pemurnian ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih pembakaran itu atau pemurnian itu adalah contohnya masalah-masalah kita, ujian. Contohnya kalau kalian sekolah kan pasti ada ujian. Nah, di saat kalian ujian, itu yang menentukan kalian apakah kalian mengerti yang diajarkan sama guru kalian atau tidak. Apakah kalian mengerti apa yang sudah diajarkan juga, dibantu sama orang tua kalian atau tidak. Ketika kalian udah mengerti, kalian pasti bakal dapat hasil yang baik dan naik kelas. Itu pun juga dampak positifnya adalah bagi diri kalian sendiri sebelum bagi orang lain ya. Jadi kalau misalnya kalian juga dibentuk sama siapapun juga yang memang Tuhan sudah percayakan kalian, contohnya sama guru-guru sekolah minggu, sama orang tua kalian, sama guru kalian di sekolah, pasti mereka tidak ingin kalian menjadi anak yang nakal, jadi anak yang tidak taat, tidak patuh. Maka dari itu kalian harus taat. Kalau misalnya orang tua, guru sekolah minggu, guru kalian di sekolah juga menasehati kalian, kalian harus percaya kalau nasihat itu baik untuk membangun karakter kalian, kehidupan kalian gitu ya. Nah, di ayat ini sebelumnya, tadi kan ayat yang keempat ya, selanjutnya di ayat yang ke-5 kita baca sama-sama lagi. Masih buka Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Gitu ya. Jadi Tuhan mengatakan kepada kaum Israel, kalau mereka rusak, mereka nggak dibuang, tapi dibentuk lagi. Mau nggak kalian dibuang? Kalau misalnya kalian berbuat salah ya kan, kayak misalnya
anak yang durhaka gitu akhirnya dibuang tuh misalnya, mau gak kayak gitu? Gak mau kan? Kita makanya di tangan Tuhan pun kita gak dibuang meskipun kita salah. Tapi kalau kalian terus menerus berbuat salah, udah dibilangin tapi gak ngerti, kalian bakal tahu sendiri akibatnya ya. Allah membuka perumpamaan kepada orang Israel. Jadi waktu saat itu tuh orang Israel tidak taat sama Tuhan, akhirnya mereka mengalami akibatnya. Akibatnya itu mereka jadi budak di kerajaan Babel. Dan gak tanggung-tanggung sampai puluhan tahun mereka menjadi budak. Ya, di sini karena kasihnya Tuhan yang luar biasa kepada kita, karena kepeduliannya terhadap keselamatan kita, maka Tuhan seringkali mengambil posisi sebagai tukang periuk dan kita sebagai bejananya Tuhan. Jadi masakan yang dibentuk berkata kepada pembentuknya, aku tidak ingin, mengapa engkau membentuk aku tidak ingin engkau bentuk gitu. Bisa gak? Tanah liat pun gak bisa ya. Terus mungkin kalau dia bisa bersuara, dia mengatakan aduh sakit gitu kan, karena dia dibentuk, karena dia dipanasin, dibakar. Tapi kita lihat lagi, kalau kita sebagai tanah liatnya Tuhan, berarti kita pun gak boleh mengeluh sama Tuhan buat proses yang sedang terjadi. Kesulitan kalian apa sih di saat umur kalian sekarang ini? Apa kesulitannya? Coba kalian jawab sendiri. Pasti seputar kesulitannya itu ya di sekolah lah ya, karena kan kalian masih sekolah, atau teman main, misalnya ada yang galak sama kalian, atau kalian berantem sama teman kalian gitu kan. Itu seputar masalah yang di umur kalian itulah, karena Cici juga pernah seperti kalian, pernah seumuran kalian. Nah, di saat proses itulah kita sebagai bejana Tuhan murnikan. Sebagai bejana kita pun harus melalui proses pembentukan. Nah, tapi sebelum kita dibentuk ulang ya, kalian contohnya nih, misalnya kalau tanah liat ya, kemarin Cici juga cari tahu tentang tanah liat itu, berapa lama tanah liat itu bisa dibentuk sama penjunannya. Kalau yang baru pemula itu selama 3 jam. Jadi selama 3 jam dibentuk tuh tanah liatnya itu membentuk. Tapi kalau dia pecah, kalau dia rusak, bentuk lagi dari awal. Capek gak kalau kayak gitu? Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, kita bakal melewati proses yang awal lagi, yang harusnya kita udah lanjut ke proses selanjutnya. Misalnya udah dipakai ya kan, tanah liatnya itu udah dipakai. Jadi barang yang mewah atau barang guci-guci yang di rumah-rumah mewah itu pasti bentuknya juga tidak mudah. Pasti bentuknya memerlukan waktu yang lama. Tapi di saat dia rusak, dia dibentuk ulang lagi. Ya. Nah, jadi kalian, kita semua ya, bukan cuma kalian tapi cici-cicinya juga, orang tua kalian masih memerlukan pembentukan dari Tuhan, asal kita mau tetap taat pada firman Tuhan. Jangan sampai kita dibentuk seharusnya kita udah selesai, tapi karena kitanya nggak taat, kita dibentuk ulang lagi dari awal tuh ya. Udah 3 jam dibentuk lagi. Itu yang tanah liat tadi, perumpamaan tentang kalau misalnya tanah liat yang sesungguhnya, karena kita adalah bentukannya Tuhan, kita pun harus melewati proses ya. Nih, ada yang mengatakan begini, materi firman Tuhannya, Tuhan punya hak penuh atas kita, ciptaannya, dan jika kita tidak setia, ada juga loh hukuman-hukuman yang kita alami, yaitu sebuah proses pembentukan ulang yang harusnya kita udah selesai tapi dibentuk lagi, yang dari yang rusak menjadi sempurna semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak membuang kita, tapi dia masih mau membentuk kita lagi. Padahal ada banyak manusia yang bisa dia bentuk, cuma karena dia mengasihi seorang per seorang, dia akhirnya mau juga membentuk kita kembali.
dan mempersiapkan kita agar layak menerima kemuliaan bersamanya. Amin. Ya, cita-cita kalian dan masa depan kalian masih panjang. Nah, sepanjang itulah Tuhan yang masih mau membentuk kalian, asal kalian taat, setia sama Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, memuji Tuhan, taat sama orang tua, taat sama guru-guru kalian dimanapun berada. Yang penting tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian disuruh mencuri, berarti itu udah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kalian jangan melakukan itu. Nah, setelah kita menjadi sebuah bejana yang indah, Tuhan pun mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, ya. Contohnya kayak misalnya Gucci yang di rumah mewah itu dijadikan apa? Pajangan, ya. Orang bisa juga mengaguminya seperti itu. Dan di 2 Timotius pasal 2 ayat 21 ini jadi ayat hafalan kalian ya. 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca sama-sama. Setelah ini kita akan menutup dalam doa. 2 Timotius pasal yang ke-2. Sorry ya, Cici baca dulu. 2 Timotius 2 ayat 21. Nah, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau menjadi tanah liat yang taat, setia, dibentuk oleh Engkau. Dan jangan biarkan kami terus berbuat dosa sehingga kami mengalami pembentukan ulang dan diproses lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami mau menjadi alat yang Engkau pilih untuk maksud dan tujuan yang mulia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.